Sekarang firman Tuhan saya mau membagikan tentang bagaimana hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita baca dulu. Oke. Dipenuhi oleh Roh Kudus, di dalam Efesus 5 ayat 18 berkata begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Di sini sekali lagi dikatakan jangan engkau mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kenapa kok dibandingkan kepenuhan Roh Kudus dengan mabuk oleh anggur? Orang yang mabuk dia itu nggak sadar. Orang yang mabuk itu orang bilang melayang ya, ngefly. Nggak tahu ya, saya nggak pernah mabuk ya. Nggak tahu kalau mabuk itu ngefly atau sama aja ya dengan ngedrak ya. Kalau ngedrak kan katanya ngefly atau mabuk sama. Dan Tuhan itu maunya kita itu mabuk dengan Roh. Orang yang mabuk dengan Roh itu mereka itu nggak gampang terluka. Saya pernah ya ngalami waktu cinta mula-mula ya, lagi mabuk dengan Roh itu ya. Itu tidak gampang untuk terluka karena benar-benar lagi mabuk. Mabuk dengan Tuhan, mabuk dengan hadirat Tuhan, mabuk dengan kerinduan untuk selalu dipuaskan dengan firman, sehingga kayak orang mabuk cinta begitu ya. Jadi waktu dimarahi orang tua saya, ibu saya karena saya setiap hari itu kalau bisa ikut ibadah, setiap hari saya baca Alkitab, dimanapun saya berada saya baca Alkitab. Jadi kadang seharian saya bisa tahan untuk membaca Alkitab itu kayak orang lapar gitu ya, karena mabuk. Jadi waktu ditegur sampai pernah dipukul ibu saya dengan gagang sapu, karena saya ibadah, kemudian sampai rumah baca Alkitab, dengerin musik-musik rohani itu terus. Sampai dipukul ibu saya karena kadang saya sampai nggak pulang karena ibadah ke sini, ibadah ke situ gitu kan, lagi lapar. Tapi waktu dipukul ibu saya dengan sapu, itu saya nggak merasa sakit hati, marah, tetapi saya justru bangga, saya merasa saya sedang dianiaya karena Kristus, ya kan? Karena lagi mabuk. Tapi pada waktu nggak mabuk, saya bisa marah gitu, bisa marah kok ibu saya kok begini, misalnya begitu. Tapi waktu itu saya benar-benar tidak merasa marah. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita itu selalu diajar bagaimana kita harus mengalami apa yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Karena kita ini selalu membutuhkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Contohnya dulu ya, sebelum kita membahas yang lain. Ada 4 tahap bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu mengalami yang namanya mengalami bagaimana mereka menerima Roh Kudus. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah pada waktu murid-murid Tuhan Yesus itu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saat itulah mereka kemudian Roh Allah mulai memimpin hidup mereka. Roh Allah mulai tinggal di dalam hati mereka, karena firman Tuhan berkata bahwa tidak ada orang yang bisa berkata di dalam mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah kalau bukan karena Roh Kudus. Tahap yang kedua, waktu itu Yesus kemudian menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 20 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi di tahap yang kedua, pada waktu itu Yesus menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena pada saat itu Roh Kudus belum dicurahkan.
Jadi Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus dan dikatakan, kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini berbicara tentang mereka punya otoritas, mereka punya kuasa. Itu sebabnya setelah mereka dihembusi oleh Roh Kudus, Tuhan mulai mengutus mereka. Mereka berjalan dengan kuasa, karena pada saat Roh Allah itu memimpin, Roh Allah menguasai, memenuhi mereka, mereka itu punya kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Tahap yang ketiga adalah mereka mengalami yang namanya dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada saat itu kemudian murid-murid Tuhan mengalami yang namanya dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka kepenuhan Roh Kudus pada waktu masa Pentakosta. Dan kemudian tahap yang keempat adalah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kemudian di Kisah Para Rasul 4 ayat 23 berkata, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam. Oh ini, maksud saya begini. Dikatakan di sini tadi bahwa ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Siapakah orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus ini? Kalau di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, berarti ayat di atasnya atau ayat sebelumnya. Yaitu berkata, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua mereka. Jadi, siapakah orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus ini? Mereka adalah Petrus, Yohanes. Petrus dan Yohanes dan teman-temannya atau murid-murid Tuhan yang lain. Di sini dikatakan bahwa mereka kepenuhan Roh Kudus sampai goyanglah tempat itu, lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Padahal kalau kita tahu tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, mereka sudah kepenuhan Roh Kudus pada saat Roh Kudus dicurahkan. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 4 tadi dikatakan mereka kepenuhan lagi. Jadi mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus 2 kali. Bahkan sebenarnya kalau kita baca di ayat yang berikutnya, di ayat-ayat yang lain, dikatakan mereka kepenuhan lagi. Jadi mereka mengalami kepenuhan sampai 3 kali. Setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus waktu Pentakosta, waktu mereka mau pelayanan, mereka kepenuhan lagi, lalu mereka juga kepenuhan lagi. Karena apa? Karena kepenuhan Roh Kudus ada 2 macam. Yang pertama, waktu pertama kali kita mengalami baptisan Roh Kudus dan kita berbahasa roh. Tetapi kepenuhan Roh Kudus yang kedua adalah kepenuhan di mana sangat dibutuhkan. Tiba-tiba kita mengalami kepenuhan. Waktu kita pelayanan, waktu kita mau bersaksi, waktu kita menghadapi sesuatu, tiba-tiba Roh Allah turun dan kita mengalami kepenuhan. Makanya kenapa kita nggak bisa berkata, aku dulu sudah kepenuhan Roh Kudus, karena kepenuhan Roh Kudus tidak permanen. Tetapi setelah kita mengalami baptisan Roh Kudus, dalam setiap hari pun kita minta dipenuhi lagi dan dipenuhi lagi. Saya kalau mau pelayanan, saya juga seperti itu. Saya minta kepenuhan lagi. Sama dengan hamba-hamba Tuhan, apalagi kalau mereka pelayanan kesembuhan KKR, mereka minta
kepenuhan Roh Kudus lagi. Karena dengan kepenuhan itu mereka bisa melaksanakan banyak mujizat. Nah, kenapa sih sampai murid-murid Tuhan Yesus itu sampai mengalami 4 tahapan mereka kepenuhan Roh Kudus? Mereka dipenuhi Roh Kudus karena memang kita membutuhkannya sebagai orang percaya. Kita tidak bisa hidup kekristenan kita tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus itu menguasai kita. Nah, ada banyak orang yang salah paham. Mereka berkata, dipimpin Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus adalah 2 hal yang sama. Salah, karena ini 2 hal yang berbeda. Dipimpin Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus adalah 2 hal yang berbeda. Dan di dalam hidup kita dibutuhkan dua-duanya. Orang bisa dipenuhi Roh Kudus tanpa dipimpin Roh Kudus. Mereka, nanti saya akan jelasin ya, yang itu ya. Nah, kita butuh yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Buktinya apa? Yesus pada waktu dia ada di bumi, dia baru melayani setelah Roh Kudus turun dan berkuasa atas Yesus. Pada waktu Yesus dibaptis. Sejak itulah Yesus mulai melayani. Banyak orang berkata begini, Yesus melakukan banyak mujizat karena dia Tuhan. Kalau dia melakukan banyak mujizat waktu di dunia karena dia Tuhan, dia tidak perlu dipenuhi Roh Kudus. Tetapi karena Yesus benar-benar waktu di dunia, dia adalah manusia 100%, firman Tuhan katakan dia mengosongkan dirinya, padahal dia itu sebenarnya setara dengan Allah, tetapi dia menanggalkan kealahannya, dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Itu sebabnya Yesus pun perlu dipenuhi Roh Kudus. Dan Yesus selalu berkata, di apa yang aku lakukan, engkau juga akan melakukan, bahkan jauh lebih besar. Karena Roh yang memimpin Yesus juga memimpin kita. Roh Kudus yang menguasai Yesus adalah Roh Kudus yang sama yang menguasai kita. Kalau Yesus pada waktu di bumi, dia melakukan mujizat karena dia Allah, kita tidak akan pernah menjadi sama seperti Yesus. Karena kita manusia. Sama dengan pada waktu dikatakan, engkau harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus. Nggak bisa, dia Allah, kita manusia. Tetapi Yesus itu adalah contoh manusia. Contoh manusia yang tidak berdosa dan dipimpin serta dikuasai Roh Allah, sehingga kita bisa mencontoh Yesus. Yesus dalam pelayanannya butuh kuasa Roh Kudus di dalam perjalanan, dalam pelayanannya. Makanya tidak ada orang Kristen yang sanggup melayani, yang sanggup berjalan dengan kuasa, yang sanggup peperangan rohani, yang sanggup berjalan untuk mengerti, memahami pikiran Allah tanpa Roh Allah. Makanya orang dunia tidak pernah bisa paham tentang hal-hal yang ilahi. Mereka tidak paham tentang firman Tuhan. Bahkan orang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus juga tidak akan pernah paham. Makanya orang Kristen baru menjadi manusia yang berbeda, menjadi manusia yang diubahkan, menjadi manusia yang lain kalau dia mulai dikuasai Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Di sini dikatakan pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Dikatakan sekali lagi, pada waktu Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Melarang. Kenapa? Karena Yesus menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa bahwa mereka nanti akan menerima atau dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa Yesus sampai melarang mereka pergi sebelum mereka kepenuhan Roh Kudus? Karena di mata Tuhan, mereka hanya mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ilahi kalau Roh Kudus memenuhi mereka. Makanya kepenuhan Roh Kudus adalah perintah. Setiap orang mendapatkan perintah untuk kepenuhan Roh Kudus. Makanya sampai begitu pentingnya kepenuhan Roh Kudus, sampai Yesus berkata bahwa Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Yohanes Pembaptis mewakili manusia. Kita bisa dibaptis air oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi khusus kepenuhan Roh Kudus atau baptis Roh Kudus hanya bisa dilakukan oleh Yesus sendiri. Karena ini hal yang sangat penting. Jadi kepenuhan Roh Kudus adalah perintah yang artinya tidak ada orang Kristen yang sanggup berjalan tanpa kepenuhan Roh Kudus. Sanggup berjalan dengan kekristenan yang penuh kuasa tanpa kepenuhan Roh Kudus. Kita baca kemudian di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kenapa sih kita harus kepenuhan Roh Kudus? Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa kita harus kepenuhan Roh Kudus? Karena dengan kepenuhan Roh Kudus dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with the power. With power. Pada waktu engkau menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Power di sini di dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah daya, kekuatan, kekuasaan, tenaga, kemampuan, kuasa, keperkasaan, kesanggupan, wewenang atau otoritas, dan kekayaan. Jadi pada waktu engkau penuh dengan Roh Kudus, tidak dikatakan pada waktu engkau kepenuhan Roh Kudus, maka kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi dikatakan engkau akan menerima power, engkau akan menerima kuasa. Dengan kuasa itu engkau memiliki daya, engkau memiliki kekuatan, engkau memiliki tenaga, engkau memiliki kemampuan. Kemampuan hal-hal yang kita sebenarnya secara manusia tidak mampu. Tetapi kita mampu melakukan perkara-perkara yang ilahi. Kamu punya kesanggupan dan otoritas, bahkan kekayaan. Kekayaan di sini berbicara tentang engkau punya kelimpahan. Engkau punya kelimpahan untuk bisa menjadi berkat. Engkau punya kelimpahan hikmat. Engkau punya kelimpahan sukacita. Engkau punya kelimpahan. Apa yang dibutuhkan oleh dunia ini ada di dalam kamu. Di dalam dirimu ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kehidupan yang bisa kita alirkan. Ada pancaran air hidup yang mengalir, dan sebagainya. Kau akan menerima power. Makanya banyak orang yang mengajarkan orang kepenuhan Roh Kudus itu ya dipimpin Roh Kudus. Makanya kamu nggak usah kepenuhan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus itu kamu sudah menerima sejak terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Engkau sudah kepenuhan Roh Kudus. Salah. Karena di Alkitab tidak berkata demikian.
Murid-murid Yesus kalau pertama kali percaya Yesus atau waktu dihembusi sudah kepenuhan, dia kalau memang sudah kepenuhan, mereka sudah tidak butuh lagi dibaptis Roh Kudus. Makanya kepenuhan Roh Kudus adalah salah satu hal yang harus kita punya. Dan kepenuhan Roh Kudus seperti murid-murid Yesus. Mereka terus berulang-ulang minta kepenuhan Roh Kudus lagi. Dan di dalam kepenuhan Roh Kudus itu membuat kita punya otoritas untuk melakukan hal-hal yang ilahi. Makanya hanya orang yang penuh Roh Kudus, hanya orang Kristen yang dapat paham waktu membaca Alkitab. Orang lain tidak akan pernah paham. Walaupun dijelasin, tidak paham. Makanya saya tidak suka berdebat dengan orang agama lain. Kalau mereka tanya, saya jawab, debat tidak perlu. Karena mereka tidak akan pernah paham. Walaupun kita ngomong panjang lebar, kalau Roh Allah tidak berkuasa atas dia. Karena kepenuhan Roh Kudus membuat seseorang mengerti hal-hal yang ilahi. Makanya orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus. Dan kuasa atau power di sini, di dalam Alkitab, di terjemahan Yunaninya memakai kata dunamis. Dan dunamis di sini artinya adalah kuasa, kekuatan, mujizat-mujizat, keberanian, kuasanya atau kuasa Yesus. Makanya kalau dikatakan kita menerima kuasa, menerima dunamis, kita menerima kuasanya. Pun kita menerima kemampuan, kekuatan yang melimpah-limpah. Kita menerima mujizatnya, kelimpahan, maha kuasa. Dan kekuasaanku, ini kekuasaanku, saya salah tulis. Kekuasaanku, kita menerima kekuasaan Tuhan. Jadi kita mulai melihat orang yang kepenuhan Roh Kudus di dalam hidupnya mengalami, menerima kuasa, kekuatan, mujizat, keberanian, kuasa, mengalami kekuatan yang melimpah-limpah, mengalami mujizatnya, kelimpahan, maha kuasa, dan kekuatan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen itu yang salah. Mereka selalu berpikir, saya kepenuhan Roh Kudus, saya bahasa roh, titik. Bahasa roh itu, saudara, kalau saudara menerima hadiah, bahasa roh hanya kulitnya. Saudara harus masuk lebih dalam, karena di dalam kuasa kepenuhan Roh Kudus, ada semua di dalamnya. Makanya kenapa sebelum pencurahan Roh Kudus, Yesus harus menghembusi muridnya dengan Roh Kudus. Karena dengan hal itu, mereka diberi kesanggupan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dan dengan itu mereka nanti bisa paham apa Yesus katakan. Tapi saat itu Roh Kudus belum dicurahkan, mereka dihembusi. Tapi belum maksimal. Apa yang mereka belum maksimal di dalam pelayanan. Setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka baru paham semua yang Yesus pernah ajarkan. Mereka mulai memahami. Jadi kepenuhan Roh Kudus nggak cuma bicara, aku sudah kepenuhan kok, aku sudah berbahasa roh, titik. Saudara tertipu. Karena kepenuhan Roh Kudus. Bukan bicara hanya berbahasa roh. Makanya murid-murid Yesus perlu berkali-kali minta dipenuhi dan dipenuhi lagi. Karena sangat penting. Karena hanya itu yang membedakan antara kita dengan orang lain. Karena kita tidak menjadi manusia biasa, tapi manusia dengan kekuatan ilahi, powerful. Perkataannya penuh kuasa. Dia paham dengan hal-hal yang Tuhan katakan. Dan sebagainya. Kemudian, kuasa atau kepenuhan Roh Kudus. Apa sih kuasa yang kita terima ketika kita menerima
kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama adalah kita diberi keberanian. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Jadi kita punya apa kuasa yang kita terima ketika penuh Roh Kudus? Yang pertama, punya keberanian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada kuasa yang membuat mereka punya keberanian. Makanya ada banyak kesaksian orang yang tadinya pemalu, salah satunya saya. Saya ini pemalu akut. Tapi waktu terima Roh Kudus itu punya keberanian menyampaikan firman, padahal saya orang yang sangat pemalu. Saya kalau ngomong dengan orang itu grogi. Yang kedua, kuasa yang kita terima adalah kekuatan untuk bisa bertahan saat ada aniaya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55, ini salah ya saya nulisnya. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dikatakan begini, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus pada waktu Pentakosta, pada waktu pencurahan Roh Kudus pertama, Stefanus adalah salah satu orang yang kepenuhan Roh Kudus. Tapi di sini dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Karena saya tadi katakan penuhan Roh Kudus ada dua macam. Ada kepenuhan Roh Kudus yang datang tiba-tiba saat kita sangat butuhkan. Saat Stefanus mengalami aniaya di Rajam Batu, Roh Allah memenuhi dia lagi sehingga dia sanggup untuk menatap ke langit dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan itu yang membuat dia punya kekuatan, bahkan punya kekuatan melepaskan pengampunan. Karena kepenuhan Roh Kudus, makanya dikatakan mabuk roh. Nggak terlalu sadar kedagingannya. Dia kemudian mulai melihat, dia punya kekuatan, sampai kalau saudara lihat, Yesus itu berdiri. Itu sebuah penghormatan. Yesus itu memberikan penghormatan, memberikan semangat kepada Stefanus. Engkau bisa. Engkau hanya menunggu sedikit selangkah lagi. Engkau menang. Makanya dia bisa bertahan waktu menghadapi aniaya. Itu sebabnya jangan cuma bangga, aku sudah pekenuhan Roh Kudus 5 tahun lalu dan masih bahasa roh. Bukan itu yang dipatuhkan. Tetapi power. Kemudian apa lagi yang kita terima saat kita menerima kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, kita memiliki karunia membedakan roh dan perkataan kita penuh urapan atau otoritas. Kisah Para Rasul 13 ayat 8-12 berkata, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan dia penuh Roh Kudus. Yang artinya pada waktu dia dalam pelayanan itu, saat itu Roh Kudus berkuasa atas dia. Maka Paulus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, dengan tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Paulus tahu apa yang ada pada Elimas. Dia tahu roh apa yang ada pada Elimas. Dia tidak bisa ditipu. Kepenuhan Roh Kudus membuat dia tahu roh apa yang ada pada Elimas. Yang kedua,
perkataannya penuh kuasa dan terjadi. Pada waktu dia berkata, kamu akan buta, dia benar-benar buta. Karena kepenuhan Roh Kudus artinya menerima kuasa. Makanya kalau orang berkata, kamu nggak penuh kepenuhan Roh Kudus, kamu itu kepenuhan Roh Kudus itu adalah dipimpin Roh Kudus. Tidak sama. Orang yang kepenuhan Roh Kudus, dia punya kuasa. Makanya banyak orang setelah menerima kuasa sangat dahsyat, bisa akhirnya tidak tunduk pada Roh Kudus atau tidak mau dipimpin Roh Kudus. Karena sudah sombong. Makanya Alkitab berkata, bukan orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit ini dan itu. Tuhan mengatakan, enyahlah, hai pembuat kejahatan. Karena bukan orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mereka harus dipimpin Roh Kudus. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus akan membuahkan mereka ketaatan, buahnya adalah ketaatan, buahnya adalah menghasilkan buah-buah roh. Tetapi mereka kalau tidak penuh Roh Kudus, hanya dipimpin Roh Kudus, mereka menjadi orang yang taat, orang baik, tapi tidak punya kuasa. Makanya menyembuhkan orang sakit nggak bisa, mendoakan orang nggak bisa, ngusir setan nggak bisa, bahkan dia lari kalau lihat setan. Makanya kita perlu dua-duanya. Penuh Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, buahnya adalah power atau kuasa. Tapi dipimpin Roh Kudus, buahnya adalah menghasilkan buah-buah. Dua-duanya harus ada pada kita. Kemudian kekuatan kuasa yang keempat. Kita akan mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Pada waktu kita penuh Roh Kudus. Di dalam Lukas 1 ayat 41 sampai 42 berkata begini. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saat itu belum ada HP, belum ada WhatsApp, sehingga Elisabet dan Maria itu jarak rumahnya berjauhan. Zaman dulu jauh-jauh. Maria baru datang, belum ngomong dia hamil. Tapi Elisabet langsung berkata, diberkatilah buah rahimmu. Dan dia langsung tahu bahwa yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan. Maka dia mengatakan bahwa, siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku. Siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Karena dikatakan tadi, Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah rahimnya, di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ini yang saya katakan, penuh Roh Kudus yang datang dengan tiba-tiba. Sewaktu-waktu dibutuhkan, kadang bukan karena minta, tapi Tuhan penuhi. Makanya kalau ada hamba-hamba Tuhan, khotbah, kadang dia ngerasa ada hadirat Allah turun kuat. Dia kepenuhan Roh Kudus, dia langsung tahu ini waktunya altar call. Makanya kepenuhan Roh Kudus ada dua. Kepenuhan Roh Kudus yang panjang, tapi juga nggak permanen. Tapi kepenuhan Roh Kudus yang datang sewaktu-waktu. Makanya setiap kali pelayanan, minta dipenuhi Roh Kudus. Waktu kita menghadapi sesuatu yang sulit, kita minta kepenuhan lagi. Kemudian yang kelima, ada kuasa untuk bernubuat. Dia tahu apa yang terjadi sehingga dia memperkatakan sesuatu. Lukas 1 ayat 67 berkata, dan Zakaria ayahnya, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Saat itu tiba-tiba Roh Allah turun memenuhi dia, dan dia berkata-kata seperti yang Tuhan taruh di dalam lidahnya. Karena kepenuhan Roh Kudus membuat seseorang menerima kuasa. Dan yang keenam adalah kepenuhan Roh Kudus membuat kita menang dalam pencobaan.
Lukas 4 ayat 1-3 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar lalu berkatailah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah suruhlah batu ini menjadi roti dan sebagainya. Dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Yesus ada yang dia adalah Allah. Tapi waktu menjadi manusia, dia telah mengosongkan dirinya sehingga dia adalah manusia 100%. Walaupun dia juga Allah 100%, tetapi tidak memakai kealahannya. Dia perlu kepenuhan Roh Kudus untuk menang dalam pencobaan. Makanya kenapa di dalam hidup kita, kalau kita tahu kekuatan kepenuhan Roh Kudus, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang selalu kalah. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Saya bisa menang. Saya harus menang dalam pencobaan. Yesus sendiri tidak perang sendiri. Dia perlu kepenuhan Roh Kudus. Makanya di dalam hidup kita juga sama. Dan di dalam kehidupan kita, makanya kita mulai melihat bagaimana kepenuhan Roh Kudus membuat kita menjadi orang yang berbeda. Orang Kristen baru menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang yang di dunia ini. Yang membedakan adalah ada Roh Allah di dalam diri kita. Kita tidak hanya cukup ada punya Roh Allah, tetapi kita harus kepenuhan. Dan kepenuhan itu harus setiap waktu. Makanya Yesus sendiri juga harus kepenuhan Roh Kudus dulu sebelum dia melayani, apalagi saudara dan saya. Dan sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, dua hal yang berbeda. Dipimpin Roh Kudus membuahkan buah-buah roh dan ketaatan. Tetapi kepenuhan Roh Kudus menghasilkan power, kuasa, dan mujizat. Amin.